Jadi wakil bupati, jadi bupati periode, jadi gubernur hari ini, baru lihat di Jawa Barat ada pertunjukan yang sangat berkualitas. Dan agar mempersiapkan diri nanti hari jadi Jawa Barat ini adalah yang akan menjadi pengisi acara utama. Mohon Pak Bupati luar biasa. Dan mudah-mudahan saya dapat jodoh di sini. Amin. Amin, Pak. Buka kembali lembaran demi lembaran masa silam, menyimak jejak warisan keteladanan para raja di Tatar Sunda yang tersaji dalam perjalanan panjang sejarah bangsa kita. Tonggak demi tonggak peristiwa adalah ketulusan pengabdian bagi persamaan yang hakiki, bagi persatuan dan kesatuan. Sejak abad Bihari hingga abad Kiwari, melalui kedalaman hati nurani. Dari Tatar Sunda, dari Priangan Sejelita, dari bumi Siliwangi, kita keluar keteladanan para leluhur. Kita kaji kemurnian semangat bakti. Kita telusuri sosok yang hadir dalam bingkai kejayaan Sunda Bihari, Sri Paduka Maharaja. Sepeninggal Prabu Niskala Wastu Kencana pada tahun 1475 Masehi, kerajaan Sunda Galuh terpecah menjadi dua kekuasaan yang sama. Dari wilayah timur di bawah kepemimpinan Prabu Dewa Niskala menegakkan Galuh yang adil. Dari wilayah barat di bawah kepemimpinan Prabu Susuk Tunggal menjaga Sunda dan Suci. Dua cahaya menjelma menjadi dua kekuatan yang sama besar, namun tak menyatu dalam satu cahaya keemasan. Pada tahun 1482, takdir mengubah segalanya. Dari darah para raja, lahirlah seorang pewaris bijaksana, Jaya Dewata, sang putra mahkota Galuh. Bangkit dengan semangat juang, berhasil mempersatukan kembali Sunda Galuh dalam satu napas, satu jiwa, satu kejayaan. Di bumi Pakuan Pajajaran, ia dinobatkan sebagai penguasa seluruh Tatar Sunda dengan gelar Sri Paduka Maharaja. Ratu Aji di Pakuan Pajajaran, Sri Ratu Dewata Prabu Siliwangi. Siliwangi ngadeg negeri Pajajaran, ngariut Tatar Sunda. Nanjirkeun ajeng imajen ngajaga karahayuan negeri Timprim. Silih asah, silih asih, silih asuh, gemah riba loh cina
memimpin kerajaan Pajajaran dengan adil dan bijaksana, penuh kewibawaan. Langkah pertama yang dilakukannya setelah dinobatkan menjadi raja, menjalankan wasiat agung sang leluhur Prabu Wastukencana. Beliau mewujudkan titah suci turun-temurun, menghapus pajak dan upeti yang menindas rakyat, menetapkan tapal batas di Gunung Samaya dan Sunda Sembawa yang merupakan desa bebas pajak atau lurah Kuikuan. Kemakmuran dan kesejahteraan kerajaan Pajajaran pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi sangat dirasakan oleh rakyat. Pada masa ini disebut masa Gemuh Pakuan, masa di mana bumi subur, rakyat makmur. Dalam kitab Warga Jagat, Sri Paduka Maharaja disebut sebagai pembawa kesejahteraan. Nama besarnya lebih sering diabadikan di kitab-kitab kuno, melebihi raja-raja pada kerajaan Pajajaran lainnya. Setelah 39 tahun, Prabu Siliwangi memimpin Pajajaran dengan kejayaan yang gemilang, menjadikan Pajajaran sebagai kerajaan besar yang makmur dan disegani, menjadikan negeri tempat rakyat hidup dalam tata, rahayu, dan sejahtera. Seiring dengan lajunya waktu, pada tahun 1521 Masehi, Prabu Siliwangi memutuskan moksa atau nahiyah, mendapatkan jalan sunyi menuju keabadian, serta menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada penerusnya Prabu Surawisesa, sang penerus tahta penjaga warisan kebesaran Pajajaran. Sang Prabu tinggal negeri Pajajaran, yang nyungsi keabadian. Rahayu nandang tunggal langit terus Mundurnya Prabu Siliwangi sebagai Raja Pajajaran mempengaruhi eksistensi Pajajaran, tidak hanya secara politis eksternal, tapi juga internal. Beragam dinamika politik kian meruncing karena perselisihan internal berebut kekuasaan. Ketidakpercayaan rakyat Pajajaran semakin memanas hingga merembet pada pemberontakan. Kerajaan Pajajaran sudah tidak bisa lagi dipertahankan kewibawaannya. Raja-raja Pajajaran setelah Prabu Surawisesa banyak
kuasa membumi hanguskan selama beberapa tahun. Di tengah perang yang berkecamuk menuju keruntuhan Pajajaran, semangat leluhur belum sirna. Raja Rangamulya bangkit dengan mata berkaca air perjuangan, memerintahkan 4 kandaga lantai yang terdiri dari Sang Hyang Hawu atau Eyang Jaya Perkosa, Batara Dipati Wiradijaya atau Mbah Nanggana, Sang Hyang Kondang Apa, dan Batara Pancabuana atau Mbah Terompeon untuk menyelamatkan mahkota Pinokasi, pusaka keramat yang melambangkan kekuasaan dan keagungan kerajaan Pajajaran. Dengan tekad penuh kesetiaan, mereka mengemban amanat suci menyelamatkan mahkota Pinokasi ke kerajaan Sumedang Larang. Pajajaran dianggap hancur setelah singgasana kerajaan Pajajaran yang disebut Palangka Srimantri Wacana berhasil direbut oleh pasukan Banten dan diboyong ke keraton Surasawan Banten. Inilah babak akhir kerajaan Basur di Tata Sunda yang kemegahannya lenyap tanpa sisa di bawah amukan api yang berkobar. Pajajaran sirna ing bumi, ing ekadaji cipla paksa wesa kamasa sahasa 500 puncul siki ingkang jaga kalah. Pinokasi telah diselamatkan bukan hanya dari kehancuran, tetapi dari lupa dan keangkuhan zaman. Ia kini bersemayam di alam makna, menjadi lambang kejernihan budi, keteguhan rasa, dan kesetiaan pada kebenaran. Dari reruntuhan masa lalu, lahirlah Pajajaran anyar. Bukan kerajaan batu dan singgasana, melainkan kerajaan dalam jiwa. Kerajaan Pancawaluya yang cager, bager, bener, pinter, tur singa. Di sanalah semangat Sunda bersemayam, menyatu dengan tanah, air, angin, dan api, menjadi napas kehidupan bagi generasi penerus bangsa. Penyerahan Pinokasi bukanlah penyerahan kedaulatan dan kekuasaan, tetapi terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai kesundaan. Wahai pewaris darah Pajajaran, bangkitlah dengan kebanggaan dan welas asih. Warisan bukan hanya cerita kejayaan, tetapi juga nilai-nilai yang menjunjung luhur martabat kemanusiaan. Selama mahkota Pinokasi tetap dijaga dalam hati, selama kearifan dijunjung tinggi, selama rasa Sunda menjadi napas dan nurani, maka Pajajaran tak akan pernah sirna. Ia akan tetap hidup di setiap jiwa yang memuliakan budaya, dan di setiap langkah
yang menuju ke Pacitan. Ya, inilah persembahan Nata Warga Jagat Bapak Pajajaran Anyar, persembahan gabungan seniman dan seniwati Kabupaten Sumedang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan foto bersama, sekaligus juga launching ekosistem budaya Kasumedangan dan juga launching platform Sumedang Investment Experience. Kami mengundang juga Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang untuk bersama-sama dengan Pak Bupati untuk melaunching Gabura Ekosistem Budaya Kasumedangan dan launching platform Sumedang Investment Experience. Silakan. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan Bapak Ibu untuk prosesi launching. Jadi wakil bupati, jadi bupati periode, jadi gubernur hari ini, baru lihat di Jawa Barat ada pertunjukan yang sangat berkelas. Dan agar mempersiapkan diri nanti hari jadi Jawa Barat, ini adalah yang akan menjadi pengisi acara utama. Mohon Pak Bupati luar biasa. Dan mudah-mudahan saya dapat jodoh di sini. Atur nuhun Pak Gub, Bang Ara, semua pengisi acara, tepuk tangan untuk semuanya. Ada Kang Ujang Bejo, ini Pak Gub, nama Pak Dian yang menulis naskahnya, salam. Dan ini semuanya, ada Kang Yadi, ada Pak Guban, Seni Budaya Sumedang, ada Dewan Kebudayaan Sumedang, ada para mahasiswa dan seluruh sanggar yang telah berkolaborasi untuk menampilkan yang terbaik malam hari ini. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan jadi motivasi semangat bagi kita semua. Terima kasih Pak Gub, Pak Menteri atas apresiasinya, dan kita dapat anugerah luar biasa. Pak Gub akan mengajak kita semuanya untuk mengisi kegiatan di Hari Jadi Jawa Barat. Ya, jadi nanti di Hari Jawa Barat itu ceritanya adalah Jawa Barat Ngadegratu. Jadi awalnya Prabu Siliwangi menjadi raja di Pakuan. Itu ceritanya itu. Jadi awal. Kalau ini kan akhir. Nah, saya tidak mau mengakhiri, saya akan mau mengawali. Luar biasa Pak Gubernur ya. Betul sekali, tepuk tangan dong untuk kita semua boleh. Kita semua bangga sekali ya Kabupaten Sumedang ya memiliki seniman-senimati yang sangat luar biasa. Betul. Baik, bersiap semuanya nanti. Hitungan 3 lihat ke kamera semuanya ya. 1, 2, 3. Ditahan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih.